Cerita berfokus pada seorang mantan pasukan khusus yang memiliki segudang pengalaman bernama Riva. Diceritakan, setelah menjadi pasukan khusus dengan tugas-tugas yang sangat berbahaya, bahkan hampir mustahil dilakukan oleh manusia biasa pada umumnya. Hal itu membuat Riva mengalami trauma mengenai masa lalunya yang mengerikan. Alhasil, di masa tuanya, Riva harus mengkonsumsi obat penenang serta bolak-balik ke dokter untuk mengecek kesehatan tubuh serta kejiwaannya. Riva mempunyai seorang istri bernama Angela, serta dua anaknya yang bernama Mattia dan Teresa. Namun, semenjak trauma masa lalu Riva semakin parah, Riva memutuskan untuk hidup menyendiri dan berpisah dari keluarganya. Di suatu hari, Riva menemui Angela. Mereka pun saling menanyakan kabar mereka satu sama lain. Tak lupa, Riva juga menanyakan kabar dari dua anak kesayangannya. Pada malam harinya, Angela bersiap-siap untuk makan malam bersama rekan bisnisnya. Ia juga memberikan uang kepada Mattia agar Mattia membelikan makanan untuk Teresa, karena pada malam itu sudah pasti Angela tidak bisa membuatkan makan malam untuk mereka berdua. Kemudian Mattia dan Teresa pun pergi ke sebuah tempat makan untuk makan malam. Tak lama pesanan mereka pun datang. Bersamaan dengan itu, Mattia menyuruh Teresa untuk menunggunya selama 5 menit karena ia akan pergi sebentar untuk menemui temannya. Namun betapa paniknya Mattia ketika ia kembali untuk menemui Teresa makan. Ia melihat Teresa sudah tidak ada lagi di tempat duduknya dan hanya melihat makanan serta minuman Teresa yang telah berserakan di atas meja. Mattia pun berteriak-teriak memanggil nama Teresa, namun semua itu tidak berguna. Kemudian Mattia pun memutuskan untuk menelpon Riva dan memberitahunya bahwa Teresa telah diculik. Lantas, Riva pun bergegas pergi ke tempat kejadian. Di sana, Riva pun langsung turun dari mobilnya. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian pun datang untuk mencari petunjuk dari kasus penculikan itu. Pria ini adalah Basilio, polisi yang akan mengurus kasus penculikan Teresa. Leo meminta agar Riva tetap tenang dan tidak melakukan tindakan. Hal itu Leo lakukan karena di sini Leo tahu bahwa Riva adalah mantan pasukan khusus yang terkenal barbar. Tak lama, HP milik Leo pun berbunyi dan mengabarkan bahwa ada sebuah mobil yang mencurigakan di daerah Viale San Giorgio. Leo pun menyuruh anak buahnya untuk menghentikan mobil itu. Namun, anak buah Leo berkata bahwa mobil itu tidak mau berhenti dan ia minta bantuan kepada Leo. Kemudian, Leo menyuruh anak buahnya yang lain untuk pergi membantunya. Namun betapa kagetnya Leo ketika ia melihat HP-nya diambil oleh Riva yang langsung bergegas pergi mencari mobil itu. Tak butuh waktu lama, Riva pun berhasil menemukan mobil yang dicurigai telah mencuri Teresa. Di momen ini, terjadi aksi kejar-kejaran antara Riva, polisi, dan mobil itu. Aksi kejar-kejaran mereka terhenti di sebuah jalan buntu. Namun ketika Riva ingin menangkap orang itu, di sini orang itu berhasil kabur dan lolos dari sana. Namun kabar baiknya, Riva berhasil menemukan sebuah barang yang terjatuh milik si penculik. Sementara di tempat lain, Angela yang mengetahui Teresa telah diculik langsung shock sampai-sampai ia tak bisa berkata-kata. Kemudian, Riva pergi ke pom bensin dan menemui seorang benches untuk menanyakan pil kita yang ia temukan. Di sini Riva berpura-pura ingin membeli pil kita itu. Benches itu pun meminta Riva untuk menunggu ketika ia memanggil bosnya. Tak lama, bos pil kita dan juga benches itu pun keluar dan mengira bahwa Riva adalah seorang polisi. Akhirnya dengan terpaksa Riva pun harus mengajar mereka semua untuk mendapatkan informasi mengenai penculik yang telah menculik Teresa. Pada akhirnya, Riva pun mendapatkan informasi serta lokasi dari bos besar seorang mafia pil kita yang bernama Mas Steve. Tak banyak basa-basi, Riva pun segera pergi ke tempat itu. Di sana, Riva mengamati serta mencari seorang mafia pil kita yang bernama Mas Steve. Sampai pada akhirnya, Riva mendengar salah satu anggota mafia yang terlihat tergesa-gesa membicarakan sebuah mobil jeep dan seorang anak wanita. Lantas Riva pun diam-diam mengikuti wanita itu. Di sini, wanita itu bertemu dengan pacarnya yang membawa uang yang begitu banyak hasil dari upahnya menculik Teresa. Namun, tak lama tiba-tiba Riva datang dan langsung menghajar laki-laki itu.
Tapi sialnya, ketika Riva bertanya siapa yang menyuruh laki-laki itu untuk menculik Teresa, laki-laki itu sudah tewas terlebih dahulu karena luka yang ia terima. Dan parahnya, pacar laki-laki itu juga berhasil kabur dari kejaran Riva. Tapi kabar baiknya, Riva berhasil menemukan sebuah ponsel di kantong pria itu sebagai petunjuknya untuk bisa menemukan Teresa. Di kantor polisi, Leo mendapat kabar bahwa Riva telah membunuh pengemudi yang dicurigai telah menculik Teresa. Mengetahui hal itu, Leo pun sangat panik dan meminta anak buahnya untuk mengawasi rumah Riva agar aksi gila Riva tak terulang. Lagi di tempat lain, Angela yang baru saja sampai di rumahnya dikagetkan dengan pintu rumahnya yang telah terbuka dan ia pun agak panik sekaligus takut. Perlahan Angela pun mulai masuk ke dalam rumahnya dan di sana ia melihat Riva yang sedang menjahit lukanya yang ada di perutnya. Kemudian Riva meminta izin untuk tinggal di rumah Angela karena Riva mengetahui bahwa rumahnya sedang diawasi oleh pihak kepolisian. Tak lama kemudian, Angela mengajak Riva untuk pergi ke kantor polisi dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun di sini Riva tampak tak menyukai ide Angela dan berkata bahwa dirinya lah yang akan menyelamatkan Teresa, bukan orang lain. Kemudian Riva pun pergi begitu saja. Setelah itu, Riva menemui temannya yang memiliki kemampuan di bidang IT, atau bisa dibilang seorang hacker. Tak butuh waktu lama, hacker itu pun bisa melacak lokasi dari bos mafia pil kita menggunakan ponsel yang Riva temukan. Tanpa banyak kata, Riva pun bergegas pergi ke tempat itu. Di sana, Riva perlahan mulai mengendap-endap masuk ke dalam markas mafia itu, dan disinilah kita diperlihatkan, ternyata mafia itu tak hanya menjual pil kita. Mafia itu juga menyediakan donat cemong dari gadis di bawah umur. Tak lama, Riva melihat Teresa yang hendak dibawa oleh anak buah mafia. Di sini, Riva menyuruh Teresa untuk diam. Namun ketika Riva ingin menyelamatkan Teresa, ia ketahuan oleh salah satu anggota mafia itu. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Riva, sang mantan pasukan khusus, melawan semua anggota mafia. Tapi dalam pertarungan itu, Riva harus kalah dan pasrah dihajar oleh tangan kanan mafia itu. Alhasil, Riva pun dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang sekarat. Esoknya, Angela dan Mattia pun bergegas ke rumah sakit untuk menjenguk Riva. Namun mereka tak diperbolehkan masuk ke ruangan karena Riva sedang diawasi oleh pihak kepolisian, karena ia dianggap telah mencampuri pihak kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus. Di sini, Mattia nampak tak pedulikan hal itu. Ia pun pergi ke ruangan Riva dan meminta polisi yang berjaga agar dia bisa melihat keadaan ayahnya. Untungnya, sang polisi nampak kasihan dengan Mattia dan mempersilahkannya masuk ke ruangan Riva untuk menjenguknya. Di sana Mattia bertanya mengenai keadaan Riva. Sebaliknya dengan Riva, ia juga menanyakan keadaan Mattia dan ibunya. Kemudian Riva meminta Mattia untuk membantunya. Riva menyuruh Mattia untuk mengambilkan sebuah penjepit kertas agar Riva bisa melepaskan borgol yang ada di tangannya. Tak butuh waktu lama, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Riva, ia bisa dengan mudah melepaskan borgol itu. Kemudian Riva berpura-pura menyandra Mattia agar ia bisa kabur dari rumah sakit yang telah dijaga ketat oleh polisi. Dengan ide cerdasnya itu, Riva dan Mattia pun bisa dengan mudah kabur dari rumah sakit itu. Mereka pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Teresa. Namun di tengah perjalanan, Riva menyuruh Mattia untuk turun dan memberi kabar kepada polisi ketika ia sudah sampai di markas mafia itu. Singkat cerita, Riva pun sampai di markas mafia itu yang diketuai oleh Mastiff dan Mozart. Di sana, Riva pun mulai melakukan aksinya dengan membunuh semua anak buah Mozart serta tangan kanannya. Namun di sini, Mozart berhasil menembak Riva, bahkan Riva hampir saja dibunuh oleh Mozart. Namun dengan keahlian bela diri tingkat tinggi, serta kemampuan fisik yang di atas rata-rata, Riva akhirnya berhasil membunuh Mozart. Sampai pada akhirnya, Riva pun berhasil menemukan Teresa. Namun ketika Riva ingin membawa Teresa pergi, ia dihadang oleh Mastiff yang merupakan partner bisnis dari Mozart. Untung saja di waktu yang tepat, Leo beserta jajarannya tiba-tiba datang dan langsung menembak Mastiff. Alhasil, Riva pun akhirnya berhasil menyelamatkan Teresa dengan sedikit bantuan dari pihak polisi. Setelah itu, Riva menemui Leo dan sangat berterima kasih atas bantuan yang telah ia berikan. Kemudian, Riva membawa Teresa ke rumah sakit agar Teresa bisa kembali bertemu dan hidup bahagia bersama Angela serta Mattia. Sedangkan Riva, ia memutuskan untuk terus hidup menyendiri dan menikmati masa pensiunnya dan film pun selesai.